Jangan pernah berhenti bermimpi, karena saya berawal dari mimpi. Saya pernah menulis mimpi saya, dan saya nulis mau jadi marketing. I don't know, marketing itu apa gitu. Karena PKL juga belum, apa juga belum. Tapi saya tulis, tiba-tiba Tuhan jawab. Gitu. Jadi jangan pernah berhenti bermimpi dan tentunya berusaha. Seperti itu. Halo Sobat Tokoh, ketemu lagi bersama saya Ngurah Budi. Kali ini kita berada di sebuah hotel atau sebuah villa, tepatnya di Furama Eksklusif Ubud. Kali ini kita akan berbincang dengan Mbak Esti. Nama lengkapnya adalah Mbak Esti Rahardian. Betul sekali. Apa kabar Mbak Esti? Baik, sehat Bapak, apa kabar? Apa kesibukan sekarang Mbak Esti? Kesibukannya seperti biasa bekerja. Jadi saya di sini sebagai marketing manager. Tentunya salah satunya adalah buat konten. Karena gue yang digital, jadi ya kita salah satunya buat konten. Model kontennya seperti apa yang dibuat selama ini? Model kontennya tentu tentang promotion hotel, tentunya room atau F&B, food and beverage, apapun itu tentang promo kita up. Gitu. Jadi kayak misalnya promo food and beverage buy one get one gitu misalnya. Nah, itu yang kita tonjolkan, itu yang kita taking konten tentunya. Seperti itu. Kalau boleh cerita, mulai kapan Mbak Esti kerja di Furama ini? Kalau di Furama Eksklusif, saya tergolong baru. Saya baru dari bulan September tahun lalu. Jadi which is mungkin baru 4 bulan di Furama Eksklusif Bali as a marketing manager. Sebelumnya? Sebelumnya saya di hotel juga, di The 101 Bali Fontana di Dewi Sri. Kalau boleh tahu, kenapa mau kerja di hotel? Mau kerja di hotel, waduh, seru sih. Jadi saya memang lulusan pariwisata, betul, pariwisata di Universitas Udayana, Fakultas Pariwisata. Kenapa saya tiba-tiba ambil itu? Awalnya karena mengikuti jejak kakak saya. Kakak saya juga alumni di sana dan saya tertarik. Akhirnya saya memilih untuk di Fakultas Pariwisata dan di UNUD seperti itu. Karena lulusan pariwisata, jadilah kerja di hotel seperti itu. Berarti nyambung antara ilmu dari kampus dari sama kampus, pekerjaan. Iya. Yang menginspirasi kenapa Mbak Esti mau terjun ke pariwisata selain kakak? Selain kakak karena tapi karir kita berbeda. Dia di operational, dia di front office, sedangkan saya di back office di markup. Jadi awalnya bukan karena pariwisatanya sih, karena PKL waktu itu di hotel juga, di Hard Rock Hotel itu bener-bener dikasih ilmu yang kayak udah kayak staff deh pokoknya. Bener-bener ilmunya tuh dapat banget di sana. Jadi saya tertarik gitu, seru-seru ini gitu. Tapi saya nggak mau tuh, nggak bisa tuh yang jadi waitress, apa segala macam, kayaknya nggak kuat gitu kan. Saya tuh punya jiwa bolang gitu. Oh bukan, maksudnya jiwa-jiwa saya tuh lebih ke sekretaris gitu. Terus saya mimpi banget jadi sekretaris tuh enak gitu di ruang AC kayak gitu. Tiba saya dapat kesempatan waktu itu jadi menggantikan sekretaris waktu di Hard Rock Hotel. Seperti padahal saya masih training gitu. Jadi sebagai trainee saya replace posisi itu. Terus saya senang. Jadilah karir saya berawal dari eksekutif sekretaris merangkap public relation. Seperti menemukan itu. passion di dunia public relation. Ya, ternyata sekretaris itu juga deket loh sama public relation gitu. Public relation juga deket loh sama marketing communication. Jadilah dan emang saya merasa passion saya di sini, suka ketemu orang, terus suka nulis walaupun tulisannya juga nggak bagus-bagus banget sih gitu. Jadi ya ini ternyata yang saya suka. Yang berhasil menginspirasi akhirnya terjun sampai sekarang di dunia pariwisata. Betul sekali. Dari sekian tahun bergelut di dunia pariwisata, pengalaman yang paling menarik apa? Pengalaman menarik tentang pekerjaan. Iya, pekerjaan. Tentang pekerjaan yang menarik apa ya? Banyak sih sebenarnya yang menarik. Yang menarik itu kayak misalnya kita ngundang teman-teman media gitu kan. Terus waktu baru-baru jadi
PR nih. PR ya. Kita nggak tahu nih medianya tuh gabung apa enggak sih, takutnya ada media cetak, media ini. Jadi waktu ngumpulin gathering tuh agak kagok gitu kan, ini medianya digabung apa kayak gitu-gitu loh, masih ada. Itu belajar sendiri karena untuk di hotel bintang 4 itu jarang sih yang ada leader markomnya. Jadi kayak markom sendiri langsung di bawah director of sales gitu. Jadi itu sih hal menarik yang kita tuh harus dapet jawabannya tuh sendiri. Kita harus otodidak gitu. iya terjun sendiri. Jadi kayak gimana kita treat teman-teman media kan itu berarti banget sih yang saya pelajarin di public relation gitu. Jadi gimana handle misalnya satu table nih yang mana nih kayak gitu-gitu tuh itu Ada challenge berarti ya. solve sendiri gitu. Itu menarik kayak gitu. Itu. Ini keterusan bisa banyak, pasti ada benefit yang didapat ketika sudah Banyak bisa banget. menghandle itu ya. Iya banyak banget gitu. Terus harapan kedepannya apa? Artinya secara pribadi apa, terus kemudian sebagai insan pariwisata Ya, harapannya apa? inline sih. Jadi sebagai untuk diri sendiri ya tentunya saya bisa berkarir lebih baik di dunia yang saya sukai, yang saya cintai gitu. Walaupun saya harus melepaskan di sini saya nggak jadi sekretaris nih, jadi saya pure markom. Dulu saya selalu jadi sekretaris dan markom gitu. Saya melepaskan sekretaris yang saya cintai juga, tapi di dunia markom yang saya lebih cintai juga ternyata passion saya di sana. Jadi saya berharap saya bisa berkarir lebih lagi untuk tentunya untuk bisa membangun pariwisata gitu. Jadi mungkin saya nggak mau berhenti di Furama aja. Mungkin saya juga masih muda ya, jadi bisa ada challenge kemana-mana gitu. Jadi saya bisa membangun pariwisata lewat karya yang saya buat seperti itu. Kalau pesan buat kaum wanita, apa yang bisa disampaikan kaum ke mereka? Wanita, pesannya jangan pernah berhenti bermimpi, karena saya berawal dari mimpi. Saya pernah menulis mimpi saya di kertas pada tahun 2015, which is itu masih semester awal. Saya pernah nulis tahun sekian lulus, IPK-nya sekian. Itu saya benar-benar tulis. Jadi omongan itu doa. Jadi saya benar tulis. Beneran? 80% terkabul. Jadi saya punya Dians map besar-besar di kamar waktu saya masih sebelum menikah. Itu saya taruh di kamar saya besar-besar. Semuanya hampir 80% terwujud gitu. Yang padahal saya nggak tahu waktu tahun 2015 itu masih semester 3. Mungkin ya. Jadi saya nulis mau jadi marketing. I don't know marketing itu apa gitu, karena PKL juga belum, apa juga belum, tapi saya tulis tiba-tiba Tuhan jawab itu. Jadi jangan pernah berhenti bermimpi dan tentunya berusaha seperti itu. Jadi omongin yang positif karena itu akan dijamah oleh semesta dan Tuhan seperti itu. Terima kasih Mbak Eci obrolan kita kali ini. Iya, sama-sama. Semoga sukses selalu. Terima kasih Pak Ngurah. Oke sahabat toko, demikian tadi obrolan saya dengan Mbak Esti. Ingat, jangan pernah berhenti bermimpi karena mimpi-mimpi kita pasti akan dijawab oleh Tuhan. Sampai jumpa di temuan berikutnya. Terima kasih.